ngaji woi ngaji. Tidur melulu ai. Kapan pinternya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Kata Al-Imam Al-Ghazali, yan bagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Sudah seharusnya ucapanmu, pekerjaanmu, amalmu harus sesuai dengan syariat, dengan hukum syariat. Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti hukum syariat maka disebut sesat, sasar. Jadi ilmu tidak sesuai syariat, sasar. Amal tidak sesuai syariat, sasar. Mana amal tidak sesuai syariat? Amal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, ya kan? Amal yang tidak sesuai dengan aturan hukum maka disebut sesat. Walaupun amalnya banyak, sholat subuh 4 rakaat, banyak kan? Ya enggak. Tapi tidak sesuai aturan syariat, ya sesat. Walaupun banyakan, dan hendaknya kamu juga tidak tertipu dengan bahaya-bahaya sufi. Ya kan, sufi itu pemurnian diri, seakan-akan dia ahli hikmah. Li'anna suluka hadhihi thariq, karena jalan untuk menembus jalan thariqah, jalan sufi itu dengan mujahadah, ya, dan memutuskan mengendalikan syahwat diri dan hawa nafsu, ya. Dengan apa mengendalikannya? Bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Kita riyadhah latihan, bukan dengan tomat wat turuhat, dengan mara bahaya dan kebohongan. Contohnya banyak sekali orang yang kelihatannya dia kiai berkalung sorban, padahal dia hanya dukun belaka, gitu. Ya kan? Kelihatannya nih jalannya jalan thariqah menuju pemurnian diri, sufi. Sehingga ada yang datang ke dia berobat, tiba-tiba langsung misalnya minyak itu langsung pecah, dos, ya kan? Gitu. Langsung ditakut-takutin, ini ada jin lewat. Bapak ini terpengaruh oleh jin. Cirinya mana? Itu minyak pecah. Kayak di film Indosiar, ya. Minyak itu pecah. Nah, rupanya apa? Rupanya minyak itu ditetesi cairan kimia, selang 5 menit dia akan pecah. Kalau tamu yang datang kaget, minyak aja pecah. Padahal mau dibohongin. Yang penting apa? Ini bapak harus beli ini, minyaknya ada di toko sebelah sana, di dekat pasar Anyar. Harganya mahal, 2 juta rupiah. Dia udah kong-kalingkong sama tukang minyak, bilangin kalau ada yang beli dari saya 2 juta ya. Jadi apa? Hanya dibeli 2 juta. Tamunya pulang bagi hasil. Banyak begitu. Ahli hikmah KW 5, ya. Kelihatannya jalan sufi dia, kelihatannya jalan pemurnian, padahal itu hanyalah dukun saja, bisnis dia, bisnis air jampe, ya. Bisnis air jampe. Cuma kayak orang Majalaya tuh, orang Bandung.
Jadi kalau bahasa Sunda itu ditanggung itu artinya di apa? Dipikul. Ya kan? Ditanggung itu dipikul. Ada orang Majalaya jualan sarung. Sarung Majalaya ditanggung tidak luntur gitu. Ya ditanggung. Ya. Pas dicuci luntur gitu. Pak, kok ini apa namanya dicuci luntur? Kan saya nggak bilang dicuci apa, ditanggung. Ya kan? Jadi kelihatannya sufi dia, kelihatannya apa namanya ahli sufi, ya padahal dia hanya tertipu saja, ya kan? Tertipu saja. Karena yang namanya jalan kesufian itu dengan riyadhah. Riyadhahnya juga bukan pengen bisa terbang, bukan, ya kan? Riyadhahnya lillahi ta'ala. Maka kalau ada orang riyadhah pengen hebat, pengen ini, pengen itu, nggak apa-apa di awal mah. Tapi ketika sudah berjalan nanti ada pemurnian. Gitu. Wa'lam annal lisana al-mutlaqa, tahuilah lisan yang dilepas, wal qalba al-mutbaqa, hati yang tertutupi dan dipenuhi dengan kelupaan, goflat, syahwat, itu adalah alamat celaka. Ngomongnya ember ya, gebrusut kebanyakan konsep. Ngomong ini itu kebanyakan konsep. Hatinya ditutupi dengan lupa dan syahwat, maka itu alamat celaka. Yang namanya hati itu bisa disebut ruh. Hati itu adalah min jinsil malaika. Yang disebut hati itu bukan bagian hitam yang ada di dalam dada, itu mah liver namanya. Hati itu adalah ruhani, ya kan? Karena kalau yang disebut hati itu ada gumpalan daging yang agak coklat yang ada di dalam dada itu. Kalau itu disebut hati, kebo juga punya, ya kan? Kucing juga kalau kamu belek punya. Berarti kalau itu kamu nggak punya hati, kebo punya. Berarti kamu sama sama kebo, gitu. Ya kan? Kamu sama sama kebo. Enak aja sama kebo. Ya kan? Judulnya makan tidur doang kan, kebo. Ya kan? Tapi hati yang dimaksud di sini adalah ruhani. Ruhani yang ditutupi dengan lupa dan syahwat. Yang namanya hati pasti berkata benar. Min jinsil malaika. Malaikat gak pernah bohong. Lurus aja malaikat. Itu hati. Tapi bagaimana ketika hati sudah tertutup dia? Tertutupnya oleh apa? Oleh naluri kamu. Mana nalurinya? Naluri syahwat. Bukan yang nggak boleh punya syahwat, tapi nggak boleh syahwat itu tidak boleh menutupi hati, menutupi ruhani. Logika sederhananya, sederhana, kan? Logika sederhana. Yang kemarin contohnya dia jalan-jalan malam takbiran dijemput sama bapaknya, sama pacarnya, ya kan? Dijemput sama pacarnya naik motor makan bakso masti di komplek Garuda misalnya, ya kan? Makan bakso masti di komplek Garuda, dia cengar cengir kagak jelas. Dipanggil sama bapaknya, "Neng, jangan begitu." Jawabnya, "Bapak ini cinta aku." Wah, ya kan? Kalau kita lagi sadar, lagi merenung, sadar, pasti jawabannya itu tidak tepat. Tapi kalau diri kita sudah tertutupi oleh gundah gulana dengan rasa cinta yang dibumbui oleh syahwat, itu lupa.
Ya kan? Lupa. Contohnya mana? Misalnya si Salwa lagi bulan puasa terus lebaran liburan, megang HP sama si dia, teleponan, tiba-tiba sudah 1 jam, lupa. Terus ada lagi, bukan hanya lupa itu, bukan hanya disebabkan oleh syahwat, oleh emosi, marah. Orang yang marah itu hatinya akan tertutup. Mana? Ketika misalnya bapaknya lambat ngirimin karena hari Minggu dia ada kondangan banyak, Neng, besok aja hari Senin. Tiba-tiba pas bapaknya datang langsung marah-marah di depan pohon mangga. Pohon mangga itu di depan pesantren itu menjadi saksi santri ngomelin bapaknya sama ibunya. Gara-gara lambat ngirimin. Kalau kita bertanya pada hati kecil, apakah benar atau tidak? Tidak benar itu. Karena sudah terlanjur emosi, bapaknya diomelin. Untung nggak ngomong, bapak goblok. Jangan, bah. Kata dia, udah bapak yang monok di sini, saya nyari duit, misalnya. Nah, ya. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Emosi. Ya, padahal faktanya, kalau kita melihat kebenaran itu tidak benar. Coba kalau kamu lagi sadar, udah duduk, ya Allah, gua ngomelin bapak gua. Astagfirullah, jangan alhamdulillah. Jangan. Bapaknya ngomelin gara-gara lambat kiriman. Aduh. Ya ngaku aja lah. Ya kan? Ya Bel kan? Dulu itu mah dulu masih sanawiyah. Kalau sekarang masih begitu, digantung di Monas dia. Tapi nggak begituan sih, masih ada aja kan. Ada kan Pukot? Ada. Pokoknya kudu sekarang kirimin. Nih si Menyon. Ya. Bisa begitu. Emangnya si Padla dekat. Kok mau kudu sekarang ketemu? Ya lah. Tinggal Bang Ali datengnya naik motor. Nih muka gua nih. Lu apa? Ya kan? Kenapa? Hati itu tertutup karena emosional. Hati itu tertutup tentang satu hal yang benar. Karena apa? Karena gejolak rasa. Cinta itu bisa tertutup. Ya kan? Contohnya yang tadi. Atau hati itu bisa tertutup karena punya kepuasan, kepengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tutup hatinya. Ya kan? Gitu. Maka ini alamat celaka. Kalau ngomong nih manyun aja kan, hatinya tertutup, mulutnya ember. Ya kan? Ngamuk-ngamuk. Kagak dijenguk 2 minggu, ngamuk-ngamuk. Wah. Ini apa tandanya? Mulutnya ember, ngamuk-ngamuk. Berawal dari naluri dirinya yang menutupi ruhaninya atau hatinya. Tapi kan saya lagi pesantren ini sedang belajar bagaimana menata ruhani. Alhamdulillah gitu. Salah satu belajar menata riyadhah itu kemarin puasa 40 hari, tarku mafihiru, tidak makan yang bernyawa. Kayak kelas 3 kemarin selama 41 hari. Itu nahan luar biasa. Soalnya apa? Melihat Bang Lasan sewot. Duit ada, tapi nggak bisa makan bakso. Oh, bagaimana kita mengekang itu? Makanya ada pas sudah selesai emaknya yang sibuk, mama bawain ini, bawain empal, bawain cumi,
Pun dia mau balas dendam makan. Itu kita belajar bagaimana mengendalikan. Maka tidak akan terkendalikan naluri syahwat itu, medan nafsu itu, ya, dengan kecuali dengan mujahadah. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah sebagian masalahmu yang kamu tanyakan itu tidak akan bisa mantap jawaban yang diberikan baik dengan tulisan ataupun dengan ucapan. Caranya bagaimana? Kamu harus sampai pada posisi itu, maka kamu tahu. Kalau kamu tidak sampai dan tidak tahu, tidak pernah merasakan pada satu posisi itu, maka kamu tidak akan pernah merasakan. Kamu merasakannya mustahil bisa menjelaskan. Karena yang kamu tanyakan itu adalah bangsa, sifatnya adalah sifat dauqiyah, intuisi atau rasa. Sesuatu yang bersifat rasa tidak akan bisa disifati secara utuh. Contohnya mana? Kahalawatil halwi. Tolong jelaskan kepadaku apa itu manis. Susah. Padahal manis itu apa? Bingung gak? Gula manis. Manisnya kayak gimana? Tidak akan bisa. Kecuali kamu merasakan gula itu. Kopi itu, kamu tidak akan dapat menyipati secara utuh tentang pahitnya gula kecuali kamu merasakan pahit itu. Pahitnya gula dengan pahitnya buah mengkudu itu berbeda. Sama-sama pahit. Lalu bagaimana cara membedakan rasa? Kan begitu? Ya enggak? Nah ini contohnya agak-agak porno ya, contohnya. Diceritakan ada laki-laki impoten, tahu impoten? Nggak bisa bangun burungnya. Ada laki-laki impoten bertanya, ngirim surat kepada temannya. Temannya habis nikah, lalu nanya kepada temannya, "Hei, gimana sih rasanya malam pertama?" Katanya begitu. Ya kan, dia impoten. Bagaimana sih? Lalu dijawab sama temannya, "Hei Fulan, aku nyangka bahwa dirimu kemarin-kemarin itu hanya impoten saja. Tapi sekarang aku tahu, udahan kamu impoten, tapi kamu goblok," kata dia. Kata temannya. Kenapa? Karena kenikmatan ini sifatnya rasa. Kamu tidak akan bisa menyipati sampai pada rasa itu kecuali kamu merasakan itu. Tidak bisa diceritakan dengan kaul, dengan ucapan dan dengan tulisan. Udahan lu impoten, terus yang kedua gue bilang lu goblok, tolol, ya kan? Sama dengan rasa manis, rasa asin. Bagaimana kalau bisa menyipati rasa asin? Nggak bisa. Sama seperti putus cinta si Salwa. Putus sama si Arif. Sakit. Tapi sakitnya gimana? Ya susah. Kamu ceritakan caranya gimana? Ya rasain sendiri. Ya kan? Rasain sendiri. Tidak akan bisa. Nah, begitu juga rasa dekat kita kepada Allah dengan mujahadah, rasa dekat kita kepada Tuhan itu sifatnya rasa. Ya, rasa ya. Gitu. Kita menuju jalan sufi, nah itu sifatnya dauqiyah, rasa. Masuk ke dalam. Ya, ada alam malakut, alam jabarut dan sebagainya. Gimana caranya? Ya jalan sendiri. Gitu. Rasain sendiri. Gimana nikmatnya zikir? Ngomong doang. Ya rasain sendiri. Gimana jelasin? Susah.
Itu kenapa? Sifatnya bangsanya rasa dia. Dau iya. Rasa cinta itu gimana ya? Susah. Paling yang terlihat ada simbol-simbolnya. Ketika ketemu si Arif senyum ya, gitu. Simbol. Apakah setiap senyum itu simbol cinta? Kalau ada ketemu si Mamat tertawa kita. Si Mamat PA itu. Berarti cinta? Enggak bisa. Hah? Atau ketemu si Neng Jamila itu kita senyum. Apa cinta? Tidak bisa. Ya. Terus di mana cinta itu? Ya rasakan sendiri. Seperti cintaku sama Teh. Tidak bisa aku sebutkan cinta sama istriku itu kayak begini, kayak begini. Cinta sama si Neng paling cantik daripada rincang Darul Ahkam, ya kan? Kayak begini, kayak begini. Nggak bisa. Gimana? Ya rasakan sendiri. Apakah sama rasa cintanya sama si Arif, sama si Salwa? Ya nggak tahu, rasain sendiri. Ya kan? Sayang aku sama Tarno, ya beda, rasakan. Begitu, sama orang belum punya anak misalnya. Nanti kalau punya anak saya akan sayangi dulu. Itu cuma omongan aja. Pas ketika sudah punya anak, itu mungkin rasanya ya susah disebutkan. Karena sifatnya sifat rasa. Gitu juga rasa cinta kita kepada Tuhan, Allah, pada Nabi dan lain sebagainya. Itu sifatnya rasa yang tidak akan pernah bisa diutarakan oleh kata-kata. Rasa itu tidak akan bisa dijelaskan oleh kata-kata. Karena rasa bersifat intuisi. Bagaimana kamu bisa merasakan? Ya rasakan. Ya gitu kan? Ya rasakan. Gitu. Bagaimana kamu biar tahu rasanya pahit? Ya rasakan sendiri. Gitu. Ya kan? Gimana rasanya sakit hati? Ya sakit hati. Gitu kan? Ngenas gitu. Pas misalnya si Arif datang ke si Salwa, kata Salwa, najis. Aduh sakit. Ya kan? Gimana rasanya? Rasain sendiri, gitu kan. Ya kan? Itu rasa. Ya kan? Ayyuhal walad, Imran, capek aku ngaji Quran. Ayyuhal walad, wallahu a'lam.